Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di sesi 100% Stay at Home Human Rights Perspective Edition bersama Renda Cuaca, Festival Director dari 100% Manusia Film Festival. Kita tunggu Kak Renia dulu ya teman-teman. Human Rights Perspective. Gimana teman-teman kabarnya? Baik-baik aja kan ya selama pandemi ini? Oh ya, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai 100% manusia, bisa banget nanti pertanyaannya ditulis di kolom komen kita ya. Oke, masih menunggu dari Kak Rainnya. Hai, gelap juga ya. Halo Kak Rain. Hai Tuh, sorry masih Farhan. loading gambarnya. Sebentar. Wait. Ah, gelap ya. Hai. Halo, gimana kabarnya Kak Rain? Hai, baik. Kita kakak kembaran sebenarnya. Kita belajar dulu. Tapi aku belum bisa ngelihat Kak Rain loh, masih loading ini. Oh ya, sekarang udah bisa. Oh ya? Oke, sip. Heeh, agak ngestak sih. Iya, mungkin sinyalku mungkin. Kamu baik-baik saja. Ya, Saya kalau kamu baik-baik saja di tempatku. kenapa? Kalau kamu, gambarmu baik-baik saja di tempatku. Ah, ya sih di sini Kak Rain patah-patah sih. Habis hujan kali ya, karena Nah, habis hujan. iya sih, mungkin sih. Konon ya kerap terjadi demikian ya. Atau mau mau aku coba exit dulu sekali lagi, Karen aku exitin, terusnya nanti join lagi coba ya. Oh, boleh. Oke. Hai Dila. Nanti join lagi ya Dila. Wait, remove truknya. Oke, kita connect lagi bareng Kak Ren. Wah, apa? Halo? Halo. Halo. Sudah oke? Belum sih Karen, masih loading. Masih ada nggak apa-apa. Ya wis lah ya. Apa boleh buat mungkin emang sinyalnya demikian. Ya udahlah, Oke, lanjut aja ya berarti ya. lanjut aja. Apa kabar? Kamu ada mikir Oke, apa di aku, sebelah kamu? well, kabarku same super heated aja lah. Baik-baik saja. Ya, baguslah kalau baik-baik saja. Oke. Oke kan, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin tentang 100% manusia film festival nih Karen. Hmm, Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya ke teman-teman 100% manusia itu apa? oke, jadi 100% manusia itu adalah sekumpulan orang-orang yang suka sama film sebenarnya. Yang Hmm. dulu yang kebanyakan dulu sih awalnya kita juga sering volunteeran di festival film lain gitu, dan kemudian kita Hmm. karena sering ngumpul dan segala macam, kita mikirnya ya udah, dan kita juga concern sama human rights sih. Ya mungkin waktu itu
kita mikirnya belum human rights ya, lebih kayak film-film tentang kemanusiaan gitu-gitu. Jadi kita ya udah kita bikin festival film yuk yang mengangkat tentang isu-isu ini gitu. Dan ternyata lah kita lihat-lihat emang payung human rights itu payung yang paling memayungi semuanya, uh, dan memang cocok untuk itu sih. Jadi dan kita lihat mungkin waktu itu di Indonesia masih apa ya, kayak jarang sih festival film yang tema utamanya tuh memang mengangkat film dengan tema HAM atau kemanusiaan gitu sih. Biasanya kan ada festival film yang misal festival Eropa, ada festival Jepang, Jerman gitu-gitu, atau apa namanya, yang berdasarkan bentuk filmnya gitu lah, dokumenter atau film eksperimental gitu. Tapi film yang benar-benar apa yang mengangkat tema human rights itu kayaknya waktu itu kita lihat masih jarang atau malah belum ada mungkin ya festival film kayak gitu. Jadi ya udah kita coba aja mengangkat itu gitu sih. Dan kenapa 100% manusia ya? Kenapa 100% manusia namanya? Itu karena kita mikir ya kan kalau manusia kan 100% ya. Maksudnya nggak ada tuh 90% manusia, 10% jin atau apapun gitu. Jadi semua orang ya memang manusia seutuhnya lah gitu. Jadi nah, itu kenapa kita namakannya 100% manusia gitu. Oh, berarti 100% manusia itu berdirinya karena sama-sama kecintaan terhadap film dan kepedulian terhadap hak asasi manusia ya, Karin? Ya, kurang lebih begitulah. Ya, karena kita semua, ya kita, kami juga sih ya, kita semua yang terlibat, kan kebanyakan punya, ya kebanyakan semua orang sih punya pekerjaan masing-masing kan, tidak hanya di 100% manusia saja gitu. Ini lebih kayak, kalau kita dulu sekali ngomongnya kayak macam ekskul dewasa kita. Ekskul dewasa, baik. Betul. Karena kita semua volunteeran kan di sini gitu. Jadi ya walaupun kita volunteeran, kita mencoba ya memberikan yang terbaik gitu, memberikan festival film yang semoga tetap bisa dianggap profesional, dan juga bisa memberikan pengalaman menonton festival film bagi penontonnya gitu sih. Amin. Tapi ada yang menarik nih dari 100% logonya, Karen. Kenapa sih logonya itu bentuknya apa? Kayak tag baju gitu. Oh iya, itu juga sih. Jadi dulu itu kalau nggak salah Alam Taslim, dulu itu pernah bikin ada artwork gitu yang dia jadi manusia, terus ada kayak macam tag-nya gitu, itu 100% manusia gitu. Jadi kita 100% human sih, kan bahasa Inggris kalau salah gitu. Jadi terinspirasi itu. Karena kan kalau baju kan itu ya, dia ada 100% cotton, atau 100% katun, 100% nggak polyester. Polyester biasanya kan campuran gitu-gitu kan. Jadi ada polyester berapa puluh persen ini gitu-gitu kan. Jadi dan kalau manusia kan 100% itu pasti manusia gitu. Jadi kayak kita, dan itu kan label ya. Kita selama ini melihat bahwa manusia itu suka dipasangi label yang bermacam-macam oleh manusia lainnya gitu kan. Jadi kita berandai-andai aja sih, bisa nggak sih kita melabeli manusia dengan ya itu 100% manusia aja gitu, nggak usah. Maksudnya ya mungkin label-label lain itu juga sebetulnya nggak salah juga sih, kayak misalkan ada yang tentang, karena kan itu hubungan dengan identitas, kayak label tentang perempuan misalnya, ya dia seseorang itu perempuan, itu kan label yang juga merupakan dirinya gitu. Tapi kemudian karena dia perempuan, apakah kemudian dia berbeda dengan laki-laki misalnya, atau dengan gender lainnya kayak gitu kan. Jadi kita inginnya tiap manusia, tiap orang itu mendapatkan perlakuan yang setara aja sih. Makanya kan kita salah satu tagline kita kan inginnya semua setara gitu, equality for all gitulah. Begitu. Tapi apakah ada saatnya manusia merasa dirinya 90%? Atau bahkan merasa tidak manusia ya? Mungkin dia sedang ngantuk. Mungkin. Atau belum makan ya, jadi energinya belum 100% gitu.
mungkin aja sih kalau masalah perasaan kan orang beda-beda ya perasaannya ya. Atau mungkin kalau di film-film mungkin dia ini setengah mutant gitu kayak X-Men gitu ya. Iya. Oke, masih tentang label nih Karin. Ada Hmm, pertanyaan. Mungkin nggak sih Karin manusia bebas dari label negatif dan stigma? Kalau mungkin, seberapa jauh kita di Indonesia untuk sampai ke sana? hmm, pertanyaan yang menarik dan kalau aku boleh optimis sih bolehnya bilang iya ya. Cuman kalau Iya. mau realistis, mungkin jalan ke sana masih panjang sih. Ya maksudku nggak usah ngomong tentang label-label yang atau stigma yang terlalu berat gitu. Ya kadang-kadang kita sama tetangga aja masih julid gitu. Kayak masalah, dia udah umur sekian, udah nikah belum? Kok belum nikah sih? Kok belum lulus-lulus nih si orang gitu? Atau kok gitu-gitulah gitu. Maksudnya itu kan in a way label juga ya. Jadi ya Iya. namanya juga manusia, kita suka ngomongin manusia lain. Cuman mungkin kalau stigma negatif dalam konteks ini adalah bagaimana ketika kemudian stigma itu mempengaruhi kehidupannya kali ya kan, atau kemaslahatan hidupnya gitu. Nah itu sih yang harusnya uh, negara berperan serta dan negara hadir di situ. Karena kan negara Hmm. kewajibannya memberikan perlindungan terhadap warganya dan memastikan bahwa semua orang itu uh, ya mempunyai hak-hak asasi, hak dasar sebagai manusia atau itu hak asasi manusia itu gitu. Makanya kenapa itu juga sesuatu yang kita angkat di festival kita itu sih. Kalau pertanyaan Ya. masih bisa tuh, ini ya, ya Farid, saya sih mau optimis jawab suatu hari bisa, akan tetapi kapannya itu nggak tahu dan jalan ke sana itu masih panjang. Gitu Iya sih, sih. tapi aku yakin kalau dari aku sih, aku positif banget bisa loh suatu hari. Tapi benar sih, nggak tahu kapan. Mm-mm, Soalnya mm-mm. kan kayak zaman sekarang itu kan, terutama buat generasi-generasi selanjutnya kan banyak yang lebih woke, asik. Banyak yang Oh, udah lebih concern dengan isu-isu betul. kemanusiaan. Benar-benar dan sangat ini ya. Antara woke dan sensitif juga bedanya tipis ya Farhan ya. Makanya kadang-kadang suka dikatain generasi snowflake. Tapi Aduh. lucu juga sih bahwa kalau ngomong generasi sekarang, iya benar banyak yang woke, tapi banyak juga yang justru ya ini menurut penilaianku ya agak-agak um, jalan menuju woke-nya tuh masih belum mendapatkan hidayah gitu. Kayak masih masih Iya. mungkin justru semakin terkotak-kotak. Padahal itu sih salah satu yang pengen kita mencoba apa ya dobrak kali ya bahwa bisa nggak sih kita sebagai manusia yang hidup bersama manusia lainnya tidak terlalu mengkotak-kotakan diri kita Iya, gitu. benar Ya sih. walaupun Mungkin karena mm, hmm, kenapa? mungkin karena pengaruh internet juga kali ya, makanya semua orang udah bebas bersuara. Jadinya Hmm, kayak eh woke dengan sensitif itu thin line-nya sangat-sangat tipis. Line. betul betul. Ya dan juga itu sih dengan adanya internet juga semua informasi juga mudah dicari ya. Jadi informasi Iya. yang apa ya kadang-kadang juga yang sesuai dengan minat kita atau juga sesuai dengan apa sih cuman gitu sih maksudku itu aku lihat ada yang woke jadi ada ekstrim gitu ada ekstrim woke sama ada ekstrim close minded Heeh. gitu jadi Iya, iya. aku juga lihatnya menarik juga gitu bahwa karena kan kalau generasiku sebelumnya itu yang woke banget juga emang belum banyak tapi banyak kan tuh di tengah-tengah sebetulnya kayak sebetulnya nggak yang terlalu I see. nggak judgmental amat atau mungkin nggak kelihatan ya waktu itu ya karena beda masa internetnya beda tapi kayaknya juga nggak judgmental amat tapi juga nggak woke amat gitu kalau sekarang tuh benar-benar kayak yang woke yang enggak yang di tengah ya ya udahlah kita la di aja di tengah gitu. Tapi mungkin gak sih Karen 100% itu jadi penyambungnya, jadi tempat untuk eh, antara yang extreme woke dengan yang extremely close minded bertemu. Inginnya sih ya
sama yang di tengah-tengah juga sih, yang di tengah-tengah, yang mungkin dia juga apa ya, bukan yang di tengah-tengah itu kan mungkin karena lebih ke ya udahlah pokoknya nggak mengganggu kehidupan gue ya sudah gitu. Tapi inginnya kita semua kalau 100% manusia festival itu kan kita nangin film dan Iya. sambil ada diskusi juga gitu. Jadi inginnya sih ketika diskusi itu semua orang yang nonton ngobrol gitu, berdiskusi. Hmm. Jadi mungkin ada isu-isu yang belum pernah dia tahu atau sudah tahu, tapi film ini kebetulan bertentangan dengan pendapatnya tentang isu tersebut. Tapi kan ternyata ada juga orang-orang yang berseberangan dengan pendapatnya itu. Nah di situ bisa saling ngobrol sebetulnya, saling berdiskusi. Jadi kayak apa ya, semacam ruang aman untuk ngobrol sih, dan semua tahu kalau situ semua orang berhak menyatakan pendapat, tentunya tanpa Ya. kekerasan. Jangan ada tonjok-tonjokan di diskusi kita, nggak boleh itu. Uh, tapi ya itu terus semoga-moga juga setelah diskusi itu ada sesuatu yang didapat gitu. Ya ini misalnya walaupun seseorang tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat orang lain, tapi paling nggak dia juga bisa memahami kenapa orang lain berpendapat demikian. Gitu sih. Nah, I see, I see. Tapi menarik juga nih dari 100%, maksudnya kenapa sih memilih mediumnya itu film, Karen, buat nyampein aspirasinya? Oke. Kenapa film? Kenapa enggak? Kenapa kacang? Why not? Simple answer ya. Kenapa ya film ya? Karena film itu apa ya, mudah diakses oleh banyak orang. Lebih ke kayak semua orang bisa nonton film, bisa menikmati film, bisa larut dalam cerita film. Agak mudah karena audiovisual kan ya. Walaupun memang sih ada film-film yang kayak art atau eksperimental ini ya, saya pun nontonnya kadang-kadang suka garuk-garuk kepala ya. Cuman setidaknya secara umum film itu apa ya, membuat kita bisa ikut berempati dengan tokoh-tokoh yang muncul di dalamnya, sehingga kita juga karena kita mengikuti perjalanan si karakter itu, kita berempati dengan dia, kita jadi bisa mengenal hal-hal baru yang tadi mungkin kita belum tahu, kita jadi oh ada ini ya, ada itu ya, dan kita karena kita melihat isu itu dari kacamata si karakter, kita bisa berempati sama dia gitu. Oh oke, jadi untuk orang-orang dengan masalah seperti ini kurang lebih rasanya seperti ini nih gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin bermaksud menggurui sih, enggak, cuman kayak mungkin memberikan apa ya, perspektif lain kali ya, kayak iya, menunjukkan ya, mungkin gitu. Ya kayak kan ya, orang langsung ngelihat gitu. Iya, ya, dan juga kayak semacam kita dapat second hand experience, apa sih, kayak pengalaman bersama si karakter itu dalam perjalanannya melalui isu-isu tersebut gitu sih. Kali itu kenapa film yang kita pilih. Itu nggak beda jauh sama buku sih ya, cuman kan kalau festival film buku ya memang bukan bidang kita, tapi kita juga ada bedah buku dan launching buku sih biasanya di festival kita gitu sih. Nah, ngomongin festival, emang di 100% itu ada apa aja sih? Ada apa aja? Banyak. Kalau tahun lalu ya, sebelum pandemi, kita ada festival film tentunya, karena kita acara festival film. Terus ada juga yang kita sebut fringe events atau acara-acara pendukung. Misalnya waktu itu ada konser Express to Impress, kemudian ada juga bedah buku. Waktu itu Rizal Iwan kalau nggak salah yang jadi salah satu pengarang kita angkat bukunya. Kemudian ada juga bazar di hari terakhir di closing kita waktu itu di Erasmus. Lalu juga ada beberapa diskusi, ada yang serius dan ada yang lebih sifatnya lebih apa ya, hore gitu kali ya. Jadi biasanya kita diskusinya tuh ada yang topik serius, ya dibahas serius, tapi ada juga topik yang ya itu masalahnya penting, cuma kita ngangkatnya lebih apa ya, lebih santai dan lebih fun aja sih. Gitu. Kemudian ada juga pameran seni sih.
Jadi pameran, jadi ada dua waktu itu, ada di Kekini dan satu lagi di Ruang Selatan. Ada dua artis yang memamerkan hasil karya mereka. Ada yang bentuknya lukisan, ada yang bentuknya apa itu ya? Artis gitu sih. Kayak gitu sih. Sama apalagi ya Farhan ya? Kan kamu juga di sedang panitiaan, coba ingat-ingat apa lagi? Ada juga kan healthcare. Oh iya, ada healthcare juga ya. VCT gratis waktu itu ya, kita lakukan itu tahun lalu. Begitu. Nah, kalau tahun ini berhubung harusnya nih hari ini kita ini ya, kalau menurut di rencana semula kita udah mulai masuk ke festival kita ya. Akan tetapi tahun lalu kan? Itu 2019 itu kita mulainya hari ini. Iya. Oh iya ya. Tapi bukannya tahun ini harusnya kita menjadwalkan diri kita weekend ini ya mulainya. Ya, weekend depan. Di weekend ini sih. Nah, cuman berhubung karena masih PSBB juga, jadi ya kita ngobrol aja di sini. Oke. Nah, semua acaranya ini bisa dinikmatinya gratis kan ya? Betul, gratis. Kadang-kadang kita ada yang semacam ada yang berbasis donasi sih. Mungkin cuma kita nggak terlalu menentukan berapa sih harus berdonasi gitu. Tapi ada juga yang gratis, benar-benar gratis, dan kita tetap ada kotak donasi di situ. Siapapun yang ingin berdonasi silahkan membantu kami. Jadi supaya kita bisa tetap mengadakan festivalnya di tahun berikutnya gitu sih. Ngomongin donasi nih Karen, sebetulnya mau nanya, kalau buat nge-funding festival kayak gini yang human rights dan kayak seperti yang kita tahu kan kayak isu human rights itu tidak terlalu diminati oleh orang Indonesia kan ya? Itu gimana sih? Mungkin nggak tahu ya apakah nggak terlalu diminati. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak terlalu diminati nggak juga, karena kan kalau misalkan kalau ngeliat di sosmed ya ada fenomena apa yang tentang ketidakadilan gitu, orang di Indonesia kan cukup tanggap gitu sebetulnya ya kan. Misalnya ada siapa dibully gitu, terus kemudian mereka cukup tanggap untuk membuli pelakunya gitu kan. Terus atau paling nggak memberikan dukungan pada si orang yang dirundung itu gitu. Sebenarnya kan itu kan juga kayak basis-basis kemanusiaan juga kan, kayak mencari keadilan gitu. Tapi kalau mungkin karena film-film human rights itu banyak yang sifatnya depresif mungkin ya, jadi mungkin banyak orang itu nggak sekarang deh gitu. Walaupun ada juga ya, ada film ini nih ternyata diputar di situ, ini filmnya menarik, gue belum pernah nonton dan nggak ada di Netflix, jadi gue mau nyoba nonton gitu. Funding itu tricky sih, tapi ya kita mencoba menyiasatinya dengan mengadakan fundraising, penggalangan dana. Misalnya di tahun lalu itu kita mengadakan di kitabisa.com. Tapi juga selain itu ada kawan-kawan yang memang secara pribadi memberikan donasinya langsung ke rekening kita, yayasan, bukan rekening saya. Kemudian ada juga ini sih kerjasama dengan banyak lembaga mungkin ya, banyak lembaga dan banyak orang. Jadi misalnya kerjasama dengan venue, dengan tempat pemutarannya, tempat berkegiatannya, atau juga bekerjasama dengan filmmakernya gitu. Karena filmmakernya tahu ini acaranya kita tidak mengut bayaran dan memang memang acaranya festival film kemanusiaan gitu, human rights. Jadi mungkin banyak yang kayak memberikan filmnya untuk diputar oleh kita secara gratis, harus membayar screening fee gitu. Jadi ya ada juga, tapi itu ya nggak apa juga. Tapi biasanya kalaupun ada juga mereka juga kayak
memberikan diskon segala macam. Jadi banyak ya, itu juga sebenarnya apa ya, kalau untuk funding itu kan juga bentuk funding juga kan sebetulnya, walaupun mereka tidak memberikan uang tapi mereka memberikan apa sih istilahnya in kind, memberikan sesuatu kayak semacam apa ya, bukan barter sih tapi memberikan sesuatu yang bisa dipergunakan gitu. Tapi memang kalau untuk operasional kita mencoba untuk penggalangan dana juga sih gitu, dan juga mencari sponsor. Oke, Karen, kita pada mau lihat buka Karen. Ya. Jadi sebetulnya sinyal Karen lagi bermasalah banget. Tapi aku coba, enggak, suaranya jelas tapi nggak ada videonya sih Karen. Aku coba, Karen aku live lagi, terusnya nanti aku undang lagi ya Karen, coba ya. Oke. Kali aja videonya nyala sekarang. Baik. Oke. Ini ya, ngomongin funding memang tricky ya teman-teman. Halo. Halo. Ada nggak? Sekarang udah lumayan sih. Ada. Oke. Ada mati. Karena aku gelap ataukah memang nggak ada tampilannya sama sekali? Nggak ada tampilannya sama sekali sih tadi Karen. Sekarang juga gitu. Ada, tapi nge-stuck Karennya. Oh, atau aku tethering aja ya? Sebentar Farhan. Oke. Coba ya. Makanya teman-teman, inilah problem internet habis hujan. Tapi mungkin sambil aku menelkan tethering queue, mungkin aku juga mau naik ke Farhan sih. Kan Farhan juga boleh. bergabung dengan 100% manusia juga di tahun kedua atau ketiga ya. Nah, itu kenapa sih Farhan mau bergabung? Maksudnya dari volunteer dulu itu kan? Alasannya. Iya. Well, awalnya adalah tentu saja seperti remaja-remaja lainnya berniat untuk mencari pacar. Baik. Terus dapat nggak? Nggak dapat. Ya, sayang sekali. Ya, itu. Terusnya alasan lainnya sih ini kayak memang peduli dengan isu ini, tapi kayak nggak tahu channelnya mau kemana gitu. Maksudnya channelnya tuh ini harus disalurin di mana. Dan aku juga suka film sih. Terusnya kebetulan waktu itu lihat di Twitter apa kalau nggak salah 100% itu lagi ngerekrut buat volunteer di tahun 2018. Iya, 2018. Terusnya join deh. Halo Karen. Udah ada suaranya. Halo Jay. Halo. Kayaknya lagi ada gangguan dengan Karennya. Oke, sebentar ya. Oh, left. Wait, kita undang lagi. Iya, Mas Jay sinyalnya. Mas Jay ini penonton setia 100% loh, teman-teman. Makasih, teman-teman. Maaf ya, sinyal saya naik turun. Seperti kesehatan mental saya di masa pandemi. Mental ribuan orang lainnya ketika pandemi. Betul sekali. Aduh, semoga semua sehat-sehat ya di sana. Dan kalaupun sakit, semoga segera sembuh. Amin. Ini sudah aku sudah tethering. Apakah lebih baik? Tadi sih ada yang bilang enggak lancar sih di penonton. Di aku ada stuck sih Karen. Tapi kelihatan kok. Oke, yaudah. Ya sudahlah, apa-apa. Oke, ya mari kita lanjut. Ya Allah, sekarang. Kalau misalnya ya, 100% sekarang, ini, kenapa? Enggak, videomu patah-patah di tempatku. Ya. Apakah lebih baik aku kembali ke sinyal yang lama? Tadi itu kan aku pakai wifi, sekarang aku tethering.
Mana teaternya kok? Coba mungkin di wifi kali ya. Balik ke wifi lagi ya. Oke. Ya, coba aja dulu Karen. Ya. Mungkin Farhan bisa bercerita lagi. Maaf ya teman-teman, ini Teman-teman yang mau eh, cerita tentang pengalamannya di 100%, nonton 100%, boleh loh ketika di komen. Iya, Mas J lagi ganti ke wifi. halo. 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 Makasih ya Jay. Jay dari tadi memberikan saran-saran. Ya, saya sudah balik ke wifi sekarang. Semoga lebih baik. Kelihatan nggak sekarang? Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Apa ya? Aneh banget Heeh. sih. It's Ya weird. sinyal sih biasa Karen. Soalnya di aku kamu baik-baik aja dan nggak patah-patah. Kalau yang tadi patah-patah. Ya sudahlah. Ah, Anggap jadi saya nanti seperti kita di sambung lagi aja. Kita infeksi. coba lagi nanti. Ya, Nah, ada nih kelihatan. oke. Sip. Oke. Ya, Oh, Mas J oke. 100% buatku adalah pedoman. Terima kasih, Mas J. Terima kasih. Jay. Thank you. Buku. Jelas ya keduanya. Oke, sip. Oke. Tadi Nah, teman-teman yang Karen, nggak sempat kebaca. biasanya Yes, kalau 100% itu prepare-nya dimulainya dari kapan sih, Karen? dari um, awal tahun kali ya. Ya mungkin nggak bulan Januari sih, tapi sekitar Februari Maret. Jadi biasanya um, kita ngobrol dulu internal. Sorry, kita Mhm. ngobrol dulu internal. Tahun ini kita mau mengangkat isu apa, kemudian juga kalau isunya sudah uh, didapat tema, sorry bukan isu, temanya apa, kemudian dari situ kita melakukan programming, yaitu memilih film, jadi menonton banyak film dan mencari film uh, yang sesuai dengan si tema tersebut, dan kemudian dan juga ini tadi ya fringe eventsnya juga kita sesuaikan kira-kira apa tema-tema itu, kalau kan kita mencoba menyatukan supaya benang merah si tema itu ada di semua acara kita gitu. Jadi Nah, itu sih. itu. Jadi pokoknya Februari deh, seingatku. Iya, sekitar segituan sih. Gitu deh ya. Karena kan memang ya karena itu kan kita kan semua bekerja. Jadi kita kan weekend ya. Biasanya kan weekend kita ngobrol atau juga apa 2 minggu sekali di awal-awal biasanya kan kita ketemuan gitu. Ya, bintang tamu saya barusan lewat. Ibu Ansekarjati. Gitu sih. Oh ya, kalian baru anniversary ya? Anniversary 3 tahun apa dulu kekurung di LBH bersama Nah, guru dan tapi kalau Ayu. iya, kalau 100% sendiri biasanya di bulan apa sih, Karen? Lalu adanya? Biasanya kita di bulan September, kawan-kawan. Namun akan tetapi karena pandemi ini dan juga PSBB juga, dan juga kemarin kita mikir ya pokoknya kita kan nggak mau lah jadi klaster baru gitu ya. Jadi kita Iya, memundurkannya ke Desember begitu. I see. Jadi silakan teman-teman nantikan kami di bulan Desember, semoga ya. Sebenarnya program sudah siap ya Farhan ya, cuman memang kita mencari bagaimana ininya, bagaimana bentuknya. Iya, Hmm. kita nggak pengen membahayakan para penonton kita. Fuck, we love you guys. Tapi ya, soalnya kan ya kayak ya kan ya mungkin
kayak Farhan sendiri tahu bagaimana kita sangat menjaga kalau kita berkunjung ke kayak misalnya Farhan main apa bukan main sih tapi Farhan ke rumahku untuk apa menonton film juga kan mandi dulu segala macam melakukan semua prosedur itu supaya Iya, kita cara semuanya kerja kita sesuai gitu dengan kan prosedur new normal. dengan masker dengan segala macam jadi ya gitu deh kita mencoba ini juga kan kita menyayangi diri sendiri dan menyayangi semuanya jadi harus menjaga itulah gitu. Oke. Nah, kalau proses milih filmnya nih Karen, proses programmingnya, Hmm. itu di 100% itu sama kayak festival lain kah? Atau ada perbedaan kah? Um, aku nggak tahu juga ya mungkin nggak bisa jawab sama atau tidak tapi aku rasa tiap festival kan punya mungkin kesamaannya bisa bilang tiap festival punya tujuan dan karakteristik masing-masing kan jadi memilih filmnya kan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan festival tersebut kalau untuk 100% manusia kan kita tujuannya memang uh, menayangkan memutar film-film uh, kemanusiaan dan human rights hak asasi manusia jadi kita juga mencari film-film yang temanya itu ya maaf sebentar oke okay. Dalam dalam programming kita kalau kita kan kita bekerja sebagai tim ya kita ada tim programming gitu jadi tidak hanya satu orang programmernya tidak hanya satu orang saja gitu jadi biasanya kita sih akan nonton bersama-sama dan kemudian kita memutuskan dan berdiskusi ini film bisa kita apakah akan kita masukkan ke dalam line up festival atau tidak gitu banyak sih faktor yang memutuskan kita apa yang banyak faktor yang apa ya banyak yang menjadi faktor ketika memutuskan film itu akan kita tayangkan atau tidak sih sebetulnya gitu yang jelas sih kita mencoba mencari yang memang sesuai dengan tema festival kita tahun itu sih gitu dan isunya penting untuk diangkat dan dekat dengan penonton kita di sini gitu. Jadi relatable atau enggak gitu kali ya bisa apa dekat dengan penonton atau tidak gitu karena kita menyadari sih kalau penonton kita kan karakteristiknya mungkin beda dengan penonton festival lain jadi kita mencoba juga mencari film-film yang bisa dekat dengan mereka juga gitu. Iya sih betul. Nah kalau dari festivalnya sendiri kan kalau dari film kan film kita kan bukan udah sih film kita kan memang kita memutarkan film-film tentang hak asasi manusia kan nggak kayak festival lain yang temanya bukan tema tapi isunya lebih umum gitu. Kalau dari secara festivalnya sendiri itu ada yang beda gak sih Karen? Mungkin diskusi ya karena kalau diskusi kan dan diskusi tentang isunya sih kalau diskusi tentang film teknis film ya biasanya kalau pas sutradara atau filmmakernya ada kita bisa ngobrol itu juga tapi kalaupun filmmakernya ternyata nggak bisa datang ke diskusi kita biasanya kita ada narasumber lain yaitu pakar dari isu yang kita angkat tersebut jadi diskusinya tetap ada dan yang kita bahas juga memang isunya itu sih mungkin itu yang bedakan ya yang paling bisa kupikirkan sih. Nah dari festival pertama terbentuk sampai sekarang ada gak diskusi 100% yang memorable bagi Karen? Yang memorable sebentar. Waktu itu aku udah sempet inget terus lupa lagi. Jadi ini ingatan saya pendek ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada yang kelewat. Sebentar. Oh, ada beberapa kali ini sih diskusi yang ada di ruang-ruang pemutaran yang lebih kecil. Biasanya nonton lebih sedikit ya. Nah itu biasanya diskusinya lebih ramai itu karena mungkin karena sedikit orang-orangnya jadi lebih mudah untuk berbicara dan lebih lepas aja sih ngobrolnya gitu jadi kayak biasanya diskusi yang di ruang-ruang yang lebih kecil itu lebih seru itu kemudian kalau yang sangat memorable apa ya ada sih
tahun lalu, yang aku ingat dari tahun lalu ya, ada tentang filmnya mengangkat tentang isu tahun 65. Nah, ini narasumbernya adalah jadi ada di situ narasumber dan juga ada penonton yang kemudian kita ajak untuk berbicara juga karena ya mereka saling kenal dan mereka itu adalah anak-anak dari korban tahun 65 yang berseberangan. Jadi yang satu anak dari militer, yang satu lagi anak dari dari ya yang dipersekusi pada saat itu. Gitu mungkin ya. Oh, kayaknya tahun lalu deh Karen ya. Ya. Nah, itu untukku memorable karena apa ya? Luka yang sekian lama ada itu pasti mungkin aku nggak tahu sih, nggak bisa mengatasnamakan mereka ya tentang bagaimana mereka berproses terhadap luka-luka tersebut, tetapi ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka itu terlihat mereka sudah cukup berdamai dengan banyak hal gitu, dan juga mereka juga bisa berteman baik orang-orang yang harusnya mereka saling berseberangan ya tapi enggak gitu sih. Jadi itu untukku memorable sih. Mungkin kalau memorable buatku itu waktu itu di 2018 pemutarannya Laut Bercerita sih. Oh iya, itu ramai banget ya. Iya, kayak isinya mostly kebanyakan emang anak-anak muda yang peduli sama isunya, terusnya mereka kelihatan banget passionate banget pas nanya, dan penuh full house bahkan sampai keluar-keluar. Dan ini ya mungkin untukku juga itu membuatku senang sih, karena banyak yang saat itu belum lahir atau baru lahir ketika Laut Bercerita kan bercerita tentang tahun 98 ya. Jadi banyak yang datang itu adalah yang ketika tahun itu mereka juga masih kecil maksudnya masih mungkin belum terlalu ingat jam apa. Mereka juga ingin mencari tahu ini tentang apa sih gitu. Jadi ya, apa ya, untukku itu maksudnya isunya itu sesuatu yang ya semoga tidak terjadi lagi, walaupun bisa aja terjadi lagi gitu. Cuman kan justru itu kan kita ingin sebanyak orang tahu, semoga kita bersama bisa mencegah supaya nggak terjadi lagi gitu sih. Ngomongnya ini ya agak berkode ya. Gitu sih. Nah, tapi kalau bukan resepsi ya, maksudnya reaksi dari masyarakat itu gimana sih Karen terhadap 100% manusia? Kalau yang aku pernah ngobrol sih, taunya ya mungkin juga dari liputan media yang ada sampai saat ini sih cukup baik yang ku lihat, dan juga menganggap penting untuk ada sih sesuatu festival yang mengangkat isu seperti ini gitu. Kalau ada yang ya mungkin ada juga yang masih menyayangkan kenapa sih filmnya depresi banget, banyak kan depresi, nggak ada yang film yang yang lebih menghibur gitu ya. Susah Kak, karena kebanyakan film hak asasi manusia memang bikinnya kayak gitu, dibuatnya seperti itu. Walaupun ada sih beberapa yang memang mungkin sampai dunia menjadi lebih baik ya gitu sih. Jadi yang dijual bukan yang dijual ya, tapi yang diangkat itu memang yang soal penderitaan gitu, supaya mungkin kita bisa berempati dengan penderitaan itu gitu. Tapi ada juga kok sebetulnya film yang mengangkat isu tersebut dengan cara yang lebih yang mungkin dengan komedi walaupun komedi satir gitu. Jadi mungkin untuk ditonton agak sedikit lebih menyenangkan gitu sekali ya. Terus, mungkin nggak ya gimana, sorry?
mungkin depresif atau enggaknya itu tergantung audiensnya juga kali ya, nangkepnya kayak gimana. Mhm. Tapi aku mengakui sih bahwa memang kebanyakan film human rights kebanyakan memang apa ya, berat. Jadi kadang-kadang kalau Ya, kita kayak nonton, kan kalau mungkin kalau festival-film lain yang lebih sifatnya festival apa ya, filmnya macam-macam gitu, ada yang emang komedi, ada yang uh, drama apa segala macam, kita bisa milih gitu. Oh, mau nonton dalam satu festival ini, mau nonton film ABCDE, jadi kayak seminggu tuh bisa aja nonton 15 gitu misalnya. Tapi kalau di festival iya. film kita mungkin ya, aku juga memahami sih bahwa ada orang-orang yang uh, nggak kuat juga nonton film banyak, sehingga ya udah nonton satu kemudian harus diproses dulu, kemudian besok nonton satu lagi gitu-gitu. Jadi ya gitu sih emang. Ya mungkin itu juga agak beda dengan festival film lainnya karena itu juga sih. Perlu kemampuan memproses dan uh, apa ya, ini apa, kondisi emosional yang mendukung untuk menonton filmnya. Iya, betul banget, betul. Gitu. Mungkin SOP kita harus ditambahin ini kali ya, menyediakan tisu setelah Bisa pemutaran. jadi, bisa jadi. Itu mungkin juga nanti kalau kita apa untuk nanti Desember kali ya Farhan. Kalau misalkan ya, kalau misalkan kita, kan kita nggak tahu ya, mungkin kita bisa mengadakan pemutaran secara offline ataupun kalau misalkan online, itu mungkin kita akan memberikan saran. Silahkan membawa tisu masing-masing. Buat tisu dan stress ball masing-masing. Iya betul. Ya sih ya, kalau nggak sedih jadi marah ya, banyak kan ya reaksi setelah nonton film ya. Iya. Nah, kalau buat ngerangkai festivalnya sendiri nih Karen, kan kayak Hmm, uh, isu HAM itu kan masih rada sensitif ya di Indonesia. Maksudnya hmm, belum semuanya paham dan belum semuanya bisa menerima gitu. hmm. Itu susah gak sih? Uh, apa sih yang menjadi security, bukan security ya? Apa sih yang menjadi security assessment-nya bagi 100%? Maksudnya kayak gimana ya cara Oh, ngerangkai pertanyaan, ngerti kan? iya, iya, tahu Kayak tahu. susah gak sih Karen di Ah, tengah-tengah hmm, isu HAM yang dianggap sensitif di negara ini bikin festival yang iya. malah mengangkat isu yang sensitif gitu. Nah, mungkin gini ya, bagaimana cara kita mengkomunikasikan isu itu sih yang penting menurutku. Uh, Kayak, pertama, kenapa isu ini penting untuk dibahas, ya kan? Hmm. Ya kayak misalnya ngomongin baju perempuan aja, itu kan sebetulnya apa ya? Kayak misalnya kalau aku termasuk orang yang berpendapat bahwa tiap orang dan juga perempuan tentunya punya hak untuk dia pengen pakai baju apa ya silahkan aja gitu. Karena kan laki-laki juga gitu Iya. ya, mau pakai baju apa ya silahkan aja gitu, itu terserah. Dan uh, pilihan baju itu kemudian tidak boleh disambut dengan kekerasan gitu. Tapi nah, untuk ngomongin itu aja itu juga masih susah gitu di Indonesia kan, karena banyak yang mengacunya pada narasi dogma religi yang uh, yang nggak semua, walaupun nggak semua orang yang religius berpandangan demikian, tapi karena yang diangkat adalah mengatasnamakan religi, jadinya hal itu akan apa ya, macam memantik kemarahan banyak orang gitu-gitu sih. Mungkin Hmm. maksudnya kemarahan tapi kayak kepanikan kali ya, kepanikan massal gitu kali ya. Nah itu kita mencoba untuk tidak melakukan, mencoba itu nggak terjadi gitu, dengan cara bagaimana sih kita mengkomunikasikan acara kita, atau mengkomunikasikan kenapa sih film ini perlu kita tonton bersama. Dan tentunya kita ini apa ya, menjaga supaya yang nonton film kita juga adalah orang yang sudah bukan yang sudah, adalah penontonnya itu sesuai dengan apa namanya, age requirement itu apa, sesuai dengan umur, age requirement untuk film. Klasifikasi. Nah, Iya, ya.
Klasifikasi ya, klasifikasi benar. Maaf ya, saya ada membisik sebelah saya. Klasifikasi penontonnya itu sesuai. Misalnya film untuk remaja, yang nonton juga remaja dan ke atas. Jadi anak-anak belum boleh nonton. Tapi kalau kita menaikkan film anak-anak, tentu anak-anak boleh nonton. Nah, kalau film dewasa apalagi gitu. Kita benar-benar cek KTP biasanya. Kalau ya kan, kalau misalnya oke, 21 plus. Kenapa sih ada film 21 plus? Karena kita menganggap kalau 21 itu usianya satu udah dewasa ya. Kemudian cara berpikirnya harusnya udah lebih mateng nih, karena kan itu usia anak kuliah atau bekerja yang harusnya cara berpikir lebih mateng, sehingga dan juga secara legal sudah dewasa, sehingga dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi ketika menonton film itu, dia juga atas konsennya dia untuk menonton filmnya itu. Gitu. Jadi itu juga usia itu, klasifikasi penonton itu juga yang salah satu strategi kita sih untuk mengkomunikasikan hal-hal isu-isu yang mau kita angkat di usia yang pas gitu. Oke. Nah, orang lain bisa, bukan orang lain ya, maksudnya apakah orang-orang bisa join di kepanitiaan di tim volunteernya 100% kah, Karen? Bisa dong, tapi apakah mau? Tapi kalau untuk gini sih, kalau memang ingin bisa jadi volunteer festival dulu pas hari H. Itu kayaknya akan lebih menyenangkan untuk teman-teman, karena kan kerjanya cuma saat itu aja, nggak harus setahun gitu. Karena memang mungkin kalau dibilang selektif, iya juga sih, karena kan kita mencari teman satu tim yang benar-benar bisa berkomitmen dalam setahun itu. Dan itu susah ya sebetulnya gitu, karena kan maksudnya ya kita semua pasti punya kerjaan masing-masing, atau yang masih kayak peran masih kuliah juga pasti ada urusan perkuliahan dan juga urusan-urusan lain gitu. Tapi kita mencari teman-teman yang bisa berkomitmen untuk mengerjakan festival ini, jadi bisa membuat mengatur waktunya bisa baik gitu. Nah, kalau untuk teman-teman lain yang ingin ikut menjadi volunteer sih, ayo itu kita bisa biasanya membuka untuk pas festival di hari H festivalnya tuh untuk teman-teman kalau misalnya mau bantu jaga di venue gitu-gitu. Jadi ya, itu tuh kita bisa membuka banget kok itu. Oke. Nah, tapi di luar festival itu kan biasanya di bulan September ya. Tapi selain di luar bulan September nih, 100% tuh punya kegiatan lain nggak, Karen? Biasanya dulu sebelum negara api menyerang, kita ada pemutaran tiap bulannya. Tiap bulan tuh di beberapa venue. Terakhir itu kita ada pemutaran bersama Cinemacetnya IVI, dan juga di Kekini yang kita namakan Kumat, Kumpul Jumat. Gitu. Yeah. Nah, kemudian kita berhenti pas PSBB, seingatku ya, waktu itu ya. PSBB berhenti, dan ya udah, akhirnya kita membuat acara ini 100% bukan staying alive, 100% stay at home. Gitu sih. Iya, dan kadang juga ada pemutaran khusus juga sih dulu, seingatku. Iya, tadinya plannya ada tahun ini ya. Betul. Akan tetapi memang ya sudahlah ya. Kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi. Selain itu juga kita kan punya walking tour juga. Oh iya, betul. Iya bener, walking tour itu tadi belum disebut ya. Iya. Nah, tapi 100% ini kan biasanya di Jabodetabek aja ya, Karen. Buat teman-teman di luar Jabodetabek itu bisa menikmati gak sih? Waktu kemarin kita beberapa kali pernah mengadakan di luar Jabodetabek sih. Jabodetabek ya. Oh, nggak pakai Bogor ya? Ya, di luar Jakarta lah, dan Jakarta and Greater Area. Kita pernah di Bali, kemudian di Bandung juga pernah.
Nah tadinya kita berencana ke Jogja tahun ini, ingatku, tapi kemudian nggak bisa karena lockdown. Jadi ya semoga bisa di tahun-tahun ke depan. Karena kalau ngelihat, nggak tahu ya, tapi kan kalau ketika pandemi ini berjalan tuh, uh, jadinya kayak kalau aku sih meriset pandemi-pandemi di abad-abad sebelumnya nih Farhan, kayaknya Iya, bisa sampai 2 tahunan gitu kan. Jadi ya, iya uh, sih betul. jadi ya semoga bisa lebih cepat lah ya daripada pandemi-pandemi sebelumnya. Amin. ini kalau apa, sesi kita malam ini sih harapan ya dan doa. Aduh, tapi serem sih memang ngomongin pandemi ya. Ya gimana ya, it's life, realitas yang harus kita hadapi. Ya ampun. Oke, last question nih Karen. Oke. Apa sih arti 100% manusia bagi Karen? Uh, Iya. ya, tadi aku udah jelasin, tapi ya tadi itu sih sama kayak tadi, kayak ya, semua orang tuh manusia walaupun dia apa ya, karakteristiknya nggak umum atau mungkin nggak normatif, atau mungkin secara norma dia di ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, atau kalau di kurva dia yang kanan kiri gitu kan. Ya udah tetap manusia sih dan tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Hmm, bahkan kalaupun misalkan tiba-tiba muncul X-Men dan mutan-mutan manusia itu, ya kan tetap mereka juga ingin diperlakukan sebagai manusia, ya udah gitu. Jadi ingin dianggap sebagai manusia, ya ya memang ya itu apa ya, dianggap sebagai manusia juga gitu. Jadi diperlakukan sebagai manusiawi sih. Maksudnya gini, kayak sekarang pun apa ya, sebenarnya kan idealnya dengan sesama makhluk hidup kita kan saling apa, menghormati, mungkin memberikan ruang hidup gitu ya kan. Maksudnya sekarang juga banyak kelompok pencinta hewan juga kayak gitu kan. Nah masa kita, bukan masa tapi maksudnya kalau sudah bisa bahkan mencintai hewan sedemikian rupa, harusnya kita juga mencintai sesama manusia lain juga bisa gitu sih. Itu ideal Oke, ya, I see. idealku tapi ya ya kan nggak apa-apa sih, karena juga ini ya, apa, ide yang kulempar ke semesta, siapa tahu bersambut ke orang-orang lainnya gitu. Oke, Karen, waktunya udah mau habis. Thank you banget. Wow. Thank you Terima banget kasih buat juga. sesi hari ini, Karen, buat ngejelasin tentang 100% Manusia Film Festivalnya. Terusnya Sama-sama. juga buat teman-teman nanti yang nggak sabar buat nungguin edisi tahun ini, mungkin bisa dicek lagi kali ya di sosial media kita. Tungguin aja pengumuman selanjutnya. Betul kapannya kita nantikan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat saya jawab, boleh kok DM ke Instagram saya. Slide Iya, into my dan DM in a non-sexual way. DM di Instagram ini juga nggak apa-apa sih. Iya, betul gitu. Nah, terusnya juga minggu depan kita akan ada lagi hari Minggu jam 7 pagi, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng tentang human rights perspektif bareng Mbak Bonita. Asik. Boni, we love you Boni. Oke, thank you teman-teman dan see you next week ya. Thank you Karen. Dadah. Dah.